wajah pendidikan agama Kristen di Indonesia. Bicara tentang pendidikan adalah satu proses panjang yang luar biasa dialami oleh bangsa kita. Semenjak zaman VOC, zaman Belanda, kemudian datang ke zaman Jepang dan seterusnya, memang pendidikan Indonesia telah mengalami perkembangan-perkembangan yang signifikan. Dan kita telah masuk pada era di mana Indonesia telah melakukan banyak terobosan pada bidang pendidikan. Nah, satu hal yang merupakan warna tersendiri pada sistem pendidikan di Indonesia adalah pendidikan agama. Kita bersyukur bahwa kita adalah negara yang memaknai pendidikan agama sebagai pendidikan yang harus hadir dalam sistem pendidikan kita. Dan jika kita mengamati berbagai bangsa di dunia, tidak ada satu bangsa pun yang memaknai pendidikan agama sama seperti di Indonesia. Menurut saya ini satu keuntungan dan satu tindakan cerdas yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun. Karena pendidikan agama diberikan hak yang sama dengan pendidikan-pendidikan yang lain, mata pelajaran yang lain, untuk menjadi bagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam perjalanannya, memang salah satu yang menjadi sorotan adalah pendidikan agama. Dari dulu bahwa pendidikan agama itu merupakan domainnya Kementerian Agama. Dan kita melihat dari waktu-waktu yang lalu pendidikan agama, guru-gurunya diambil oleh atau diterima atau diusulkan oleh Kementerian Agama. Tetapi kemudian kesininya setelah tahun 2003 pendidikan agama mulai mendapat sebuah masa yang baru di mana dia juga masuk ke dalam Kementerian Pendidikan. Yang kemudian Kementerian Pendidikan punya hak juga dalam mengelola pendidikan agama. Nah, kesininya keadaan ini lebih baik. Nah, menyoroti wajah pendidikan agama Kristen di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan multikultural, multi etnis, multi agama dan sebagainya dan sebagainya. Kita memiliki ciri khas yang sangat unik dibanding banyak bangsa. Kita memiliki lebih dari 1000 bahasa, tuturan bahasa daerah, dan berbagai suku bangsa kita punya. Nah, kita memiliki 6 agama di dalamnya yang diakui oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan hak untuk memilih agama dan agama yang dianut menurut keyakinannya masing-masing. Termasuk di dalamnya adalah mendapatkan hak pendidikan. Nah, demikian begitu baiknya negara mendukung atau negara memberikan ruang yang baik bagi pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan karakter bagi anak-anak bangsa. Nah, tetapi dalam perjalanannya ada memang kita menemukan kondisi-kondisi di mana ada yang sangat dimuliakan atau ada yang sangat diperhatikan dan yang lain
kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan maksudnya bahwa tidak mendapat perlakuan yang berimbang, ya begitu. Perlakuan-perlakuan ini kemudian nampak di dalam dunia pendidikan. Kita menemukan dari berbagai hasil survei dan berbagai hasil temuan bahwa memang pada kenyataannya ketimpangan pendidikan agama di Indonesia itu cukup kelihatan. Kita bisa menemukan bahwa pendidikan agama Kristen itu banyak tidak diakomodir kebutuhan guru-gurunya. Ya, karena memang saya bicara tentang wajah pendidikan agama Kristen di Indonesia, jadi tentu wajar saya menyebutkannya. Pendidikan agama Kristen di Indonesia dimulai dari zaman VOC Belanda, dan tentu memang agama Kristen itu masuk ke Indonesia pada awalnya masuk ke Indonesia itu abad yang ke-7, 6 ke-7 di daerah namanya Barus, Sumatera Utara, oleh orang-orang Kristen Arab Nestorian. Nah, orang-orang Kristen Arab Nestorian ini mereka datang dan hidup di sana, tetapi karena mereka tidak mampu beradaptasi dengan baik sehingga kekristenan di sana atau mereka punah dan kekristenan tidak berkembang di sana. Nah, kemudian baru tahun 1500-an datanglah VOC dan Belanda, datanglah VOC, dan kemudian dalam perjalanan itu misi dari pelayanan gereja mengikuti perjalanan dagang dari VOC. Nah, setelah itu mereka datang pertama kali di Ambon dan kekristenan itu mulai berkembang. Kekristenan itu berfokus kepada pelayanan dan pendidikan, tentu juga ada yang kesehatan. Nah, berkembanglah pendidikan di sana dan sampai pelayanan terhadap pendidikan itu masih berjalan di gereja, di masyarakat. Dan singkat cerita, kita mulai masuk di dalam era kemerdekaan. Nah, di era kemerdekaan ini tentu pendidikan agama bukan hal yang prioritas dalam dunia pendidikan. Tetapi berjalannya waktu menjadi hal yang penting untuk dikelola dalam dunia pendidikan. Pendidikan kemudian menjadi hal yang penting ketika masyarakat menemukan bahwa perlunya pembinaan iman, perlunya pembinaan karakter, perlunya pembinaan moral melalui pendidikan agama. Melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan agama telah diakomodir menjadi salah satu mata pelajaran penting yang harus hadir di dalam pendidikan di sekolah. Nah, tetapi pada proses penerimaan atau proses penyediaan sumber daya manusianya ternyata tidak mudah. Banyak sekali kendala-kendala yang ditemukan. Kendala-kendala ini adalah status dari guru-guru agama ini kebanyakannya tidak sebagai guru yang resmi. Ya, kebanyakan mereka cuma sebagai guru honor atau juga pelatih ekstrakurikuler atau juga guru-guru yang dibiayai oleh
dana dari orang tua. Bahkan yang lebih tragisnya lagi adalah banyak yang tidak mendapatkan status dan kesejahteraan. Nah, itulah wajah pendidikan agama Kristen di Indonesia. Apakah ada oknum atau suatu keadaan yang didesain untuk mengakibatkan hal-hal tersebut terjadi? Kita harus jujur bahwa memang di wilayah-wilayah tertentu ada semacam desain atau cara atau perilaku yang ditujukan kepada pendidikan agama Kristen agar tidak mendapatkan kesempatan untuk mendidik anak-anak Kristen. Sehingga kita menemukan di banyak sekolah di Indonesia bahwa tidak ada guru agama Kristennya. Hal ini sudah lumrah kita temukan di provinsi-provinsi yang ada di wilayah barat Indonesia. Kita sebut saja di Aceh, sebut saja di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Lampung, kemudian kita bergerak ke Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan juga Bali. Kita menemukan banyak sekolah negeri yang tidak menyediakan guru pendidikan agama Kristen. Nah, guru pendidikan agama Kristen itu banyak dipenuhi di Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Sedangkan di Indonesia bagian Barat itu punya persoalan tersendiri. Indonesia ini tentu kita akui bahwa mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan kita saling menghormati dan menghargai akan hal tersebut. Tetapi pada kenyataannya untuk perihal pendidikan, ada tindakan yang tidak menghormati dan tidak menghargai sesama. Sehingga kita menemukan guru-guru yang tidak bisa hadir di sekolah-sekolah negeri. Kalau sekolah swasta, ada juga yang tidak mau menerima. Tetapi banyak juga yang menerima. Nah, ini tentu jadi PR penting yang harus didorong terus agar mendapat perhatian dari pemerintah. Jika kita pergi ke Indonesia Timur, maka kita tidak menemukan cerita atau pengeluhan tentang tidak adanya guru agama Islam. Hampir-hampir saya tidak mendengar cerita-cerita seperti itu. Nah, tetapi kita menemukan di Indonesia bagian Barat itu masif terjadi. Apakah daerah-daerah tersebut ada siswa-siswi yang beragama Kristen? Tentu ada. Kalau yang tidak ada sama sekali, ya tentu kita tidak memintanya. Tetapi daerah-daerah yang di mana ada siswa-siswi Kristennya, kita berharap di sana ada guru pendidikan agama Kristen. Atau juga Katolik, atau juga Buddha, atau Hindu, dan sebagainya. Ada banyak daerah di Indonesia yang penduduknya lumayan banyak yang beragama Kristen. Murid-muridnya banyak yang beragama Kristen. Tetapi ternyata tidak mendapat perlakuan yang baik. Atau tidak difasilitasi. Sedangkan sistem pendidikan nasional mengharuskan adanya guru agama dengan
guru agama untuk melayani peserta didik dengan agama, pendidikan agama yang sesuai dengan agama. Ini tentu harus disuarakan kepada pemerintah agar konstitusi yang diamanatkan bersama itu dapat diejawantahkan atau diwujudkan dalam tindakan, yaitu menghadirkan guru-guru agama ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kita menemukan bahwa memang ada banyak perlakuan-perlakuan yang intoleran, diskriminatif, dan cenderung menyerang. Oleh karena itu, di negara Pancasila ini, kita perlu sama-sama mendorong dan menyampaikan bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah itu janganlah hanya menjadi semboyan kata-kata yang indah, tetapi juga dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, seperti itulah wajah pendidikan agama Kristen di Indonesia. Banyak pejabat dan pemangku kepentingan yang sebenarnya dapat melakukan, memberikan keputusan atau juga membuat aturan atau memaksakan agar pemenuhan itu dilakukan, tetapi ternyata para pemangku kepentingannya pun diam. Bahkan ada kelihatan seperti tindakan pembiaran karena ideologi atau juga karena kepercayaan, sistem beliefnya sendiri, sehingga ini dibiarkan, bahkan didesain agar tidak ada. Nah, inilah yang menjadi PR yang penting untuk kita wujudkan di waktu-waktu akan datang. Tuhan berkati.